Pergi. Jangan ikut campur. Kau bukan bagian dari keluarga ini. Bentak Ibu Widya saat kumpul membahas pesta pernikahan adik ipar. Aku langsung mengangkat gelasku dan menjawab. Baguslah, Bu. Kalau begitu mulai sekarang jangan pernah minta uangku lagi. Senyum di wajah ibu mertuaku langsung lenyap. Seketika suami dan adik iparku terdiam membisu. Suasana ruang tengah rumah besar itu terasa sangat pengap meskipun mesin pendingin ruangan menyala dengan kekuatan penuh. Di atas meja kaca yang panjang dan mengkilat, berserakan berbagai brosur pameran pernikahan, buku katalog catering, dan contoh undangan mewah yang dicetak dengan tinta emas timbul. Tiara duduk santai menyilang kaki dengan wajah berseri-seri. Gadis itu membolak-balik halaman katalog sambil sesekali menunjuk gambar dekorasi pelaminan yang tampak sangat megah. Di sebelahnya, Ibu Widya duduk bersandar pada bantalan sofa dengan gaya angkuh yang selalu menjadi ciri khasnya. Wanita paruh baya itu menyesap teh hangat perlahan lalu mengangguk setuju pada setiap pilihan mahal yang ditunjuk oleh anak bungsunya. Dimas, suami Sabrina, duduk di ujung sofa yang lain sambil sibuk menatap layar ponsel pintar miliknya. Seolah sama sekali tidak ingin memusingkan keributan kecil antara ibu dan adiknya. Sementara itu, Sabrina duduk diam di sofa tunggal. Ia merapikan ujung hijabnya dengan tenang dan sabar. Matanya menatap lurus ke arah tumpukan tagihan yang baru saja disodorkan ke hadapannya. Jumlah angka yang tertera di kertas-kertas itu sungguh tidak masuk akal sehat dan menguras kesabaran. Sabrina mengingat kembali bagaimana ia harus bekerja siang dan malam membangun bisnis produk perawatan kulitnya. Ia memulai semuanya dari dasar yang paling bawah, meracik formula aman, mengurus izin resmi, hingga akhirnya memiliki pabrik pengolahan sendiri yang mempekerjakan ratusan orang. Semua kesuksesan itu tidak datang dalam satu malam. Ada banyak keringat, air mata, dan waktu istirahat yang hilang demi memastikan usahanya terus berkembang. Namun di saat usahanya sedang merangkak naik dan mencapai puncak, perusahaan yang dipimpin oleh Dimas justru hancur lebur karena salah pengelolaan. Dimas yang selalu mementingkan gengsi menolak menerima kenyataan bahwa ia telah gagal mempertahankan bisnis peninggalan ayahnya. Pria itu memohon dengan sangat kepada Sabrina agar kebangkrutannya dirahasiakan dari ibu dan adiknya. Alasan Dimas saat itu adalah ia tidak ingin membuat ibunya jatuh sakit, dan tidak ingin merusak masa depan adiknya yang masih membutuhkan biaya hidup. Sabrina yang saat itu masih berbakti sebagai istri menyetujui permintaan suaminya tanpa banyak bertanya. Ia mengambil alih peran sebagai tulang punggung utama tanpa pernah mengeluh. Tiara ingin dekorasi bunganya dikirim langsung dari luar pulau. Ucap Ibu Widya memecah keheningan yang sempat menguasai ruangan. Keluarga calon suaminya, Randy, adalah orang terpandang dan sangat dihormati. Kita tidak boleh terlihat rendahan di mata keluarga mereka saat pesta pernikahan nanti. Gedung pertemuan sudah dipesan. Pihak perencana pernikahan juga sudah siap bekerja. Sekarang kita hanya perlu menambah sedikit dana untuk pernak-pernik kecil dan souvenir bagi para tamu undangan khusus. Sabrina, cepat kau bayar sisa tagihan ini hari ini juga. Sabrina meletakkan lembaran kertas tagihan itu kembali ke atas meja kaca dengan gerakan yang sangat hati-hati. Ia menarik napas panjang, berusaha mengendalikan emosi yang mulai mendidih di dalam dadanya. Ini bukan sekadar sedikit dana tambahan, Bu. Angkanya mencapai ratusan juta. Kemarin Tiara sudah meminta dana untuk gaun pengantin yang mewah, lalu uang muka untuk sewa gedung, dan sekarang tambahan lagi untuk dekorasi impor. Bukankah dari awal kesepakatannya biaya pernikahan ini akan ditanggung secara bersama oleh keluarga kita dan keluarga Randy? Kenapa sekarang semua beban seolah dilimpahkan sepenuhnya kepadaku? Mendengar rentetan pertanyaan itu, raut wajah Tiara langsung berubah masam. Ia melempar katalog tebal di tangannya ke atas meja hingga menimbulkan bunyi benturan keras yang mengejutkan seisi ruangan. Mbak Sabrina ini bagaimana sih? Mas Dimas kan pemimpin perusahaan besar. Uang ratusan juta itu tidak ada artinya untuk Mas Dimas. Kenapa Mbak Sabrina yang justru sibuk mengatur-ngatur urusan uang suaminya sendiri? Mbak ini cuma seorang istri. Tugasnya patuh saja pada suami dan melayani keinginan keluarga ini tanpa banyak membantah. Sabrina perlahan beralih menatap Dimas yang kini terlihat gelisah di tempat duduknya. Dimas berdeham pelan,
mencoba menetralkan suasana yang mulai memanas di antara para wanita di ruangan itu. Sudahlah, Sabrina. Bayar saja dulu semuanya. Nanti akan aku ganti uangnya kalau pencairan dana dari pihak klien sudah masuk rekening perusahaanku. Kau tidak usah mempermalukan aku di depan ibu dan adikku seperti ini. Ini acara sekali seumur hidup untuk Tiara. Kau harus mengerti posisiku sebagai kakak laki-lakinya. Begitu terus alasanmu sejak 2 tahun yang lalu, balas Sabrina dengan nada suara datar namun dipenuhi dengan penekanan yang sangat tajam pada setiap suku kata. Katanya pencairan dana tertunda, proyek dibatalkan, klien belum membayar. Selalu deretan alasan palsu itu yang kau katakan berulang-ulang kepadaku. Pada kenyataannya, seluruh biaya hidup di rumah ini mulai dari tagihan listrik bulanan, biaya air, cicilan kendaraan mewah milik Tiara, sampai uang belanja harian ibu, semua keluar dari hasil keringatku. Kau sama sekali tidak pernah memberikan sepeser pun uang kepadaku selama 2 tahun terakhir. Mata Ibu Widya melotot tajam menatap menantunya. Ia menggebrak meja hingga cangkir tehnya sedikit tumpah membasahi taplak meja. Wajah wanita parubaya itu memerah menahan amarah yang meledak-ledak. Berani sekali kau bicara lancang seperti itu di rumahku. Kau pikir kau siapa? Hah? Kau cuma wanita biasa dari keluarga miskin yang beruntung bisa menikah dengan anakku. Dimas sudah bekerja keras membesarkan perusahaannya siang dan malam. Kalaupun sekarang kau yang mengeluarkan uang untuk rumah ini, itu memang sudah menjadi kewajibanmu sebagai menantu untuk berbakti kepada kami. Jangan merasa sombong dan tinggi hati hanya karena kau punya bisnis produk perawatan kulit yang baru laku sedikit. Bisnis produk kecantikan yang ibu hina itulah yang menopang kehidupan mewah kalian semua selama ini, Bu. Jawab Sabrina tanpa gentar sedikit pun. Ia tidak meninggikan suara, namun kata-katanya meluncur lurus menyayat udara ruang tamu yang mendadak terasa mencekam. Tanpa bisnisku, kalian mungkin sudah diusir dari rumah ini sejak lama karena tidak mampu membayar pajak dan biaya perawatannya. Pergi, jangan ikut campur. Kau bukan bagian dari keluarga ini, bentak Ibu Widya dengan urat leher yang menegang kencang. Jari telunjuk kanannya mengarah lurus tepat ke wajah Sabrina. Urusan pernikahan Tiara adalah urusan keluarga inti kami. Kau hanya orang luar dan tidak berhak mengatur apa yang harus kami lakukan atau kami beli. Kalau kau tidak mau mengeluarkan uang untuk kami, pergi sana. Angkat kakimu dari sini. Kami sama sekali tidak butuh menantu perhitungan dan pelit sepertimu. Suasana ruangan menjadi sangat sunyi senyap. Detak jarum jam dinding terdengar begitu jelas berirama, seolah menghitung mundur kehancuran keluarga yang selama ini hidup dalam kebohongan. Sabrina menatap wajah ibu mertuanya dalam-dalam. Tidak ada raut kesedihan, ketakutan, maupun penyesalan di wajahnya yang tenang. Sabrina justru tersenyum tipis. Ia mengangkat gelas air putih di hadapannya, menyesapnya perlahan untuk membasahi tenggorokannya yang kering, lalu meletakkannya kembali ke atas meja dengan suara dentingan kaca yang memecah kesunyian. Baguslah, Bu, ucap Sabrina dengan suara jernih, mantap, dan sangat tegas. Kalau begitu mulai sekarang jangan pernah minta uangku lagi untuk urusan apapun. Senyum angkuh yang sedari tadi menempel di wajah Ibu Widya seketika lenyap tak berbekas. Mulutnya setengah terbuka, namun tidak ada satu patah kata pun yang mampu ia keluarkan. Di ujung sofa, Dimas dan Tiara terdiam membisu bagaikan patung batu yang kehilangan nyawa. Wajah kedua kakak beradik itu berubah pucat pasi, nyaris tanpa darah. Mereka sangat mengerti makna ancaman di balik ucapan tenang Sabrina, dan kenyataan itu membuat nyali mereka runtuh seketika. Apa maksudmu, Sabrina? Jaga bicaramu di depan ibu. Tegur Dimas dengan suara bergetar hebat mencoba menutupi keringat dingin yang mulai mengalir deras di pelipisnya. Ia bangkit berdiri, berusaha menampilkan sosok suami yang dominan dan berkuasa meski lututnya terasa lemas. Sabrina ikut berdiri perlahan. Ia merapikan pakaiannya dengan anggun, menatap lurus ke arah mata suaminya yang terlihat ketakutan. Kalian pikir siapa yang membayar uang muka untuk rencana pernikahan dan gedung pertemuan mewah itu? Dimas? Memangnya dari mana suamiku yang pengangguran ini bisa mendapatkan uang miliaran rupiah dalam waktu singkat? Jaga mulutmu, dasar perempuan kurang ajar.
Anakku adalah pemimpin perusahaan besar dan sukses. Potong Ibu Widya tidak terima. Meski nada suaranya kini terdengar goyah dan dipenuhi keraguan yang mulai menyusup ke dalam benaknya. Sabrina memandang iba ke arah ibu mertuanya yang selama ini hidup dalam gelembung kebohongan anaknya sendiri. Perusahaan anak kesayangan ibu sudah bangkrut total 2 tahun lalu. Gulung tikar tanpa sisa. Tidak ada satupun aset berharga yang tersisa untuk diselamatkan. Selama ini seluruh biaya hidup mewah kalian, tagihan belanja barang bermerek milik Tiara, dan semua gaya hidup di rumah ini memakai uang hasil jerih payahku sendiri. Karena sekarang ibu menegaskan bahwa aku bukan bagian dari keluarga ini, maka hak kalian untuk memakai uangku juga sudah benar-benar habis. Bohong. Kau pasti berbohong hanya karena tidak mau menyumbang untuk pernikahanku. Jerit Tiara panik sambil menangis. Ia langsung menarik lengan kakaknya dengan kasar. Mas Dimas, katakan kalau perempuan ini bohong. Mas Dimas masih punya banyak uang di bank, kan? Pesta pernikahanku dengan Randy tidak mungkin batal, kan? Katakan padanya, Mas. Dimas hanya menunduk dalam-dalam. Sama sekali tidak berani menatap mata adiknya yang berkaca-kaca maupun ibunya yang kini menahan napas. Kebungkaman Dimas adalah jawaban paling nyata yang menghancurkan dinding kesombongan mereka berdua berkeping-keping. Ibu Widya termundur selangkah, menatap wajah anak kebanggaannya dengan pandangan tidak percaya. Selama ini ia selalu membanggakan Dimas di depan teman-teman perkumpulannya, memamerkan jabatan dan kekayaan anaknya yang ternyata hanyalah kebohongan besar belaka. Tanpa membuang waktu lagi, Sabrina segera mengambil ponsel pintarnya dari dalam tas kerja di sampingnya. Ia membuka aplikasi perbankan dan menekan beberapa tombol dengan cepat dan cekatan. Jemarinya menari di atas layar tanpa sedikit pun keraguan. Kartu pembayaran yang selama ini ibu pegang sudah aku blokir secara permanen. Begitu juga dengan kartu yang dipakai Dimas dan Tiara. Selamat menikmati sisa hari ini. Karena besok pagi semua pihak penyedia jasa pernikahan akan menagih pelunasan langsung ke pintu kamar kalian masing-masing. Setelah mengucapkan kalimat mematikan itu, Sabrina membalikkan badannya. Ia melangkah pasti menuju pintu utama, meninggalkan ruang tengah yang kini dipenuhi aura keputusasaan dan kebingungan luar biasa. Tepat saat Sabrina mencapai ambang pintu kayu besar, ponsel milik Tiara berbunyi nyaring. Tiara mengangkat panggilan itu dengan tangan gemetar hebat. Dari seberang telepon terdengar suara panik perwakilan pihak perencana pernikahan yang menyatakan bahwa pembayaran uang muka kedua mereka baru saja ditolak secara resmi oleh sistem perbankan. Tangisan Tiara pecah saat itu juga. Sementara Sabrina terus melangkah keluar rumah, menghirup udara segar yang terasa sangat melegakan paru-parunya. Keputusannya sudah bulat dan tidak ada lagi jalan untuk kembali ke masa lalu yang penuh dengan penderitaan tak kasat mata. Langkah kaki Sabrina terdengar mantap menapaki lantai garasi yang luas. Udara di luar rumah terasa lebih sejuk dibandingkan ketegangan yang baru saja ia tinggalkan di ruang keluarga. Ia mengarahkan kunci kendaraannya ke arah mobil mewahnya lalu menarik tuas pintu. Namun sebelum ia sempat masuk dan menyalakan mesin, sebuah tangan mencengkeram lengannya dengan sangat kasar dari belakang. Sabrina menoleh dan mendapati Dimas berdiri dengan napas terengah-engah. Wajah suaminya itu merah padam, perpaduan antara rasa malu yang luar biasa, amarah yang tertahan, dan kepanikan yang tidak bisa lagi disembunyikan. Beraninya kau mempermalukan aku di depan ibu dan adikku sendiri, bentak Dimas sambil mempererat cengkeramannya di lengan Sabrina. Matanya melotot tajam, mencoba mengintimidasi istrinya seperti yang biasa ia lakukan di masa lalu saat ia masih memiliki kekuasaan dan harta. Kau sadar apa yang baru saja kau lakukan, Sabrina? Kau menghancurkan harga diriku sebagai kepala keluarga. Kembali ke dalam sekarang juga. Buka pemblokiran kartu itu dan minta maaf pada ibu. Sabrina menatap tangan Dimas yang mencengkeram lengannya dengan pandangan dingin. Ia tidak meronta, juga tidak berteriak ketakutan. Lepaskan tanganmu, Dimas. Atau aku akan memanggil petugas keamanan kompleks untuk menyeretmu menjauh dariku. Mendengar ancaman bernada datar namun sangat serius itu, cengkeraman Dimas perlahan mengendur. Ia melepaskan lengan istrinya dengan gerakan kasar, lalu mendengus kesal. Kau benar-benar sudah kehilangan akal. Kau pikir kau bisa seenaknya memotong jalur keuangan keluarga ini? Ingat, Sabrina,
Kau adalah istriku. Semua uang yang kau hasilkan selama pernikahan kita adalah harta bersama yang juga menjadi hakku sepenuhnya. Kalau kau bersikeras tidak mau membayar biaya pernikahan Tiara, aku akan mengambil hakku secara hukum. Sabrina justru tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat meremehkan dan menyakitkan telinga suaminya. Ia menutup kembali pintu mobilnya, lalu menyandarkan punggungnya pada badan kendaraan itu dengan santai. Harta bersama? Kau benar-benar berani menuntut harta bersama setelah semua yang kau lakukan di belakangku selama ini? Dimas mengernyitkan dahi. Ia berusaha mempertahankan raut wajah garangnya meski ada kilat kepanikan di kedua matanya. Apa maksudmu? Aku suami yang setia. Aku mungkin bangkrut, tapi aku tidak pernah melakukan kesalahan fatal dalam rumah tangga kita. Kau saja yang selalu merasa paling benar dan paling berkuasa karena memiliki bisnis sukses. Dengan tenang, Sabrina membuka tas kerjanya dan mengeluarkan komputer tablet tipis miliknya. Ia menghidupkan layar perangkat itu, memasukkan kata sandi, dan membuka sebuah berkas laporan keuangan yang sudah ia susun rapi sejak beberapa bulan terakhir. Ia menyodorkan layar tablet itu tepat ke depan wajah Dimas. Lalu jelaskan padaku, Dimas, siapa wanita bernama Maya ini? Dan mengapa setiap bulan ada aliran dana puluhan juta rupiah dari rekening pribadimu ke rekeningnya? Rekening yang sumber dananya berasal dari uang bulananku untukmu. Tanya Sabrina dengan nada suara yang membekukan darah. Wajah Dimas seketika berubah pasi. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan yang kehabisan air. Matanya menatap deretan angka dan bukti transfer yang terpampang jelas di layar tablet. Semua catatan pengeluaran rahasianya yang ia pikir sudah ia tutupi dengan sangat rapi, kini terbongkar tanpa sisa. Itu, Maya, itu rekan bisnisku, Sabrina. Kami sedang mencoba membangun usaha baru bersama-sama. Ucap Dimas terbata-bata merangkai kebohongan baru untuk menutupi kebohongan lama yang sudah membusuk. Sabrina menarik kembali tabletnya. Ia mendecakkan lidah dengan tatapan penuh penghinaan. Rekan bisnis yang selalu kau temui di hotel mewah setiap akhir pekan saat aku sedang sibuk mengurus pabrik? Rekan bisnis yang kau belikan tas tangan bermerek dan perhiasan mahal memakai uang hasil keringatku? Jangan bodoh, Dimas. Aku sudah menyewa penyelidik swasta sejak 3 bulan yang lalu. Aku tahu segalanya. Aku tahu kau berselingkuh dengan Maya, menghamburkan uang yang aku berikan untuk menutupi kebangkrutanmu demi bersenang-senang dengan wanita penipu itu. Dimas mundur selangkah. Dinding pertahanan terakhirnya runtuh. Ia tidak bisa lagi menyangkal, tidak bisa lagi mencari alasan. Namun, alih-alih meminta maaf dan menyadari kesalahannya, sifat asli Dimas yang licik dan serakah justru muncul ke permukaan. Ia menegakkan tubuhnya, mencoba melawan rasa takutnya dengan kesombongan palsu. Lalu kenapa kalau aku mencari wanita lain? Kau selalu sibuk dengan bisnismu. Kau tidak pernah punya waktu untuk melayaniku layaknya seorang istri. Wajar saja aku mencari kenyamanan di luar sana. Teriak Dimas mencari pembenaran. Tapi dengar baik-baik, Sabrina. Kalau kau berani menuntut cerai dariku, aku akan menuntut pembagian harta. Bisnis produk perawatan kulitmu, mobil mewah ini, rumah ini, semua aset itu dibangun selama kita menikah. Setengah dari kekayaanmu adalah milikku berdasarkan hukum. Jika aku hancur, kau juga akan kehilangan setengah dari segalanya. Ancaman itu diucapkan Dimas dengan senyum miring yang penuh kemenangan. Ia yakin Sabrina tidak akan berani mengambil risiko kehilangan separuh kerajaannya. Namun, reaksi istrinya sungguh di luar dugaan. Sabrina tidak menangis, tidak marah, dan sama sekali tidak terlihat gentar. Ia justru tersenyum puas, seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu sepanjang hidupnya. Sabrina kembali memasukkan tangan ke dalam tasnya. Kali ini ia mengeluarkan sebuah map bening yang berisi salinan dokumen resmi. Dokumen itu dihiasi metrai dan tanda tangan mereka berdua di atas kertas putih. Ia menyerahkan map itu kepada Dimas. Bacalah perlahan-lahan agar otakmu yang tumpul itu bisa memahaminya, ucap Sabrina dingin. Dimas menerima map itu dengan kening berkerut. Matanya membaca judul dokumen yang dicetak tebal di bagian atas. Perjanjian pemisahan harta. Jantung Dimas berdegup kencang.
Ingatannya kembali ditarik ke masa lalu, tepat 1 minggu sebelum pernikahan mereka berlangsung. Saat itu Dimas hanyalah pria miskin yang perusahaannya belum sebesar sekarang, sementara Sabrina baru saja menerima warisan uang dari almarhum ayahnya. Dimas sangat ingin menikahi Sabrina untuk menggunakan uang warisan itu sebagai modal usahanya. Saat Sabrina menyodorkan surat pemisahan harta sebagai syarat pernikahan, Dimas menandatanganinya tanpa membaca isi perjanjian itu dengan saksama. Ia terlalu berambisi untuk segera menikah dan menguasai modal. Ia berpikir surat itu tidak akan berarti apa-apa setelah mereka sah menjadi suami istri. "Kau ingat dokumen ini, Dimas?" Suara Sabrina menyela lamunannya. "Sesuai kesepakatan yang kau tanda tangani dengan penuh kesadaran di hadapan petugas hukum sebelum kita menikah, tidak ada harta bersama di antara kita. Segala aset yang tercatat atas namaku, perusahaan yang kubangun dari nol, rumah yang kubeli dengan uangku sendiri, semuanya mutlak adalah milikku. Kau tidak berhak atas 1 rupiah pun dari kekayaanku. Begitu juga dengan utang-utangmu dan kebangkrutanmu, itu sepenuhnya adalah tanggung jawab pribadimu." Kertas di tangan Dimas bergetar seiring dengan tubuhnya yang mulai kehilangan keseimbangan. Ia baru menyadari bahwa senjata yang ia pikir bisa digunakan untuk menghancurkan Sabrina justru telah dilumpuhkan sejak bertahun-tahun yang lalu oleh kebodohannya sendiri. Ia sama sekali tidak memiliki pijakan hukum untuk menuntut apapun dari istrinya. "Sekarang menyingkirlah dari jalanku," perintah Sabrina tegas. Ia membuka pintu mobil, masuk ke kursi pengemudi, lalu menyalakan mesin. Suara mesin kendaraan mewah itu menderu halus memecah keheningan garasi. Sabrina menurunkan kaca jendela mobilnya, menatap wajah Dimas yang kini terlihat seperti manusia yang kehilangan nyawanya. "Aku akan mengirimkan surat gugatan cerai beserta bukti perselingkuhanmu ke pengadilan secepatnya. Silakan nikmati sisa kebohonganmu bersama ibu dan adikmu. Mulai detik ini, aku benar-benar memutus semua hubungan dengan keluarga penghisap darah ini." Kaca jendela kembali naik rapat. Sabrina menginjak pedal gas, melajukan kendaraannya keluar dari halaman rumah besar itu tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Di belakangnya, Dimas jatuh terduduk di lantai garasi yang dingin. Lembaran salinan perjanjian pemisahan harta itu terlepas dari tangannya, berserakan di atas lantai. Pria itu menyadari bahwa kesombongannya selama ini telah menghancurkan satu-satunya penyelamat hidupnya. Tanpa Sabrina, ia bukan siapa-siapa selain pria bangkrut yang terjebak dalam utang, keluarga yang gila harta, dan wanita penipu bernama Maya. Langit sore mulai menggelap, seolah ikut menertawakan awal kehancuran hidup Dimas dan keluarganya. Pagi hari selalu menjadi waktu yang paling menyenangkan bagi Tiara. Biasanya ia akan bangun agak siang, memesan makanan mahal melalui layanan pesan antar, lalu menghabiskan waktu berjam-jam untuk mematut diri di depan cermin besar. Namun hari ini semuanya terasa seperti mimpi buruk yang enggan berakhir. Baru saja ia membuka mata, deringan telepon genggamnya terus berbunyi tanpa henti. Nama perwakilan perencana pernikahan terpampang di layar. Dengan jemari gemetar, gadis itu mengangkat panggilan yang sangat menentukan nasib masa depannya itu. Suara tegas dari seberang sambungan telepon langsung menyapanya tanpa basa-basi sedikit pun. Pihak penyedia jasa menyatakan bahwa pembayaran uang muka untuk sewa gedung pertemuan mewah telah ditarik kembali secara resmi oleh pihak bank atas permintaan pemilik rekening utama. Jika dalam batas waktu penentuan tidak ada pelunasan penuh, maka seluruh pesanan dekorasi ruangan, penyajian makanan, dan tempat acara akan dibatalkan secara sepihak. Tiara menjerit histeris hingga suaranya serak. Ia membanting telepon genggamnya ke atas kasur tebalnya dan berlari keluar kamar. Air matanya bercucuran membasahi wajahnya yang belum sempat dirias sedikit pun. Gadis itu menuruni anak tangga dengan langkah tergesa-gesa berteriak memanggil ibunya dan kakaknya. Di ruang makan bawah, Ibu Widya sedang duduk dengan wajah tegang, sementara Dimas hanya menunduk dalam-dalam memandangi cangkir kopi yang sudah mulai dingin. Suasana rumah terasa sangat sunyi, seolah-olah kemewahan yang menempel di setiap sudut bangunan megah itu sedang menertawakan kejatuhan mereka secara diam-diam. "Ibu, Mas Dimas, kita harus melakukan sesuatu sekarang juga." Tangis Tiara sambil menarik-narik lengan kemeja kakaknya dengan kuat. Pihak perencana pernikahan mengancam akan membatalkan semuanya hari ini.
Mereka bilang uang muka ditarik kembali oleh Sabrina. Mas Dimas harus membayar mereka sekarang juga tanpa alasan apapun. Randy dan keluarganya pasti akan langsung membatalkan pernikahan ini kalau tahu kita tidak bisa menyewa gedung pertemuan itu. Dimas menepis tangan adiknya dengan gerakan kasar. Wajah pria itu terlihat sangat lelah, penuh tekanan, dan diselimuti bayang-bayang frustrasi yang mendalam. Kau pikir aku punya mesin pencetak uang di kamarku? Dari mana aku bisa mendapatkan dana ratusan juta rupiah dalam waktu sesingkat ini? Perusahaanku sudah hancur lebur. Sabrina sudah memblokir semua akses keuangan kita. Aku tidak punya uang sepeser pun untuk membantumu saat ini. Ibu Widya bangkit dari kursinya dengan cepat. Wajah tuanya memerah menahan amarah yang meledak-ledak melihat kelemahan anak laki-lakinya. Kau ini anak laki-laki. Dimas, kau adalah kepala keluarga ini. Cari pinjaman ke bank sekarang juga atau pinjam ke teman-teman pengusahamu yang kaya raya itu. Masa kau sama sekali tidak punya koneksi yang bisa diandalkan? Ibu tidak mau menanggung rasa malu di depan keluarga besar Randy. Mereka itu orang terpandang dan sangat teliti. Kalau sampai pernikahan ini batal hanya karena masalah uang, muka ibu mau ditaruh di mana saat bertemu mereka? Teman-teman pengusahaku sudah lama menjauh dan memblokir nomorku sejak tahu perusahaanku bangkrut. Bu, jawab Dimas dengan suara meninggi melawan ibunya. Ia tidak lagi bisa menyembunyikan keputusasaannya yang semakin dalam. Bank juga tidak akan pernah memberikan pinjaman baru tanpa ada jaminan sertifikat berharga. Semua yang ada di rumah ini adalah mutlak milik Sabrina. Sertifikat bangunan ini atas nama Sabrina. Aku tidak bisa menjaminkan apapun untuk disita. Kemarin malam dia bahkan sudah menunjukkan surat perjanjian pemisahan harta kepada mataku sendiri. Secara hukum, aku tidak berhak menuntut satu koin pun dari kekayaannya. Mendengar penjelasan panjang lebar kakaknya, tangis Tiara justru semakin menjadi-jadi tanpa kendali. Ia menjambak rambutnya sendiri dengan putus asa, merasa dunia tempatnya berpijak perlahan-lahan runtuh tanpa sisa. Gadis itu sangat memuja gaya hidup berkelas. Ia sudah memamerkan rencana pernikahan mewahnya kepada semua teman-temannya di media sosial tanpa henti. Undangan pernikahan dengan lapisan tinta emas sudah dicetak banyak dan siap disebarluaskan. Rencana bulan madu mewah juga sudah ia bicarakan dengan penuh kebanggaan kemana-mana. Jika semua rencana gemilang ini batal, ia pasti akan menjadi bahan tertawaan seumur hidupnya. Di tengah kepanikan hebat itu, telepon genggam Tiara kembali berbunyi nyaring. Kali ini nama Randy yang muncul di layar dengan jelas. Jantung Tiara berdegup kencang menyerupai tabuhan genderang perang. Ia segera menghapus air matanya dengan punggung tangan, menarik napas dalam-dalam untuk menstabilkan nada suaranya yang bergetar, lalu mengangkat panggilan itu dengan nada bicara semanis mungkin. Halo, sayang. Sapa Tiara, berusaha keras terdengar sangat biasa saja padahal tangannya bergetar hebat memegang perangkat tersebut. Tiara. Perencana pernikahan baru saja menghubungiku dengan nada panik. Mereka bilang ada masalah besar dengan pembayaran dari pihak keluargamu. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Bukankah kau selalu bilang kakakmu sudah mengurus semuanya dengan beres? Suara Randy dari seberang telepon terdengar sangat curiga dan sama sekali tidak ramah. Pria itu memang terkenal sangat perhitungan dalam setiap urusan uang meski berasal dari garis keturunan kaya. Oh, soal pembayaran itu. Sayang. Tiara tertawa kaku, mencoba menyembunyikan kebohongannya di balik nada suara riang yang dipaksakan. Hanya ada sedikit kesalahan teknis dari pihak penyedia layanan bank. Mas Dimas sedang mengurus pemindahan dana ke rekening lain supaya aman. Kau tahu sendiri kan sistem keamanan keuangan terkadang sangat ketat untuk jumlah transaksi yang besar. Tidak usah khawatir sama sekali. Nanti siang semuanya pasti sudah beres sepenuhnya. Randy mendengus pelan namun tajam. Pastikan semuanya benar-benar beres hari ini juga tanpa alasan tambahan. Keluargaku sangat tidak suka dengan urusan yang tidak jelas penyelesaiannya seperti ini. Kalau sampai besok belum ada kejelasan pembayaran, kita terpaksa harus menunda pernikahan ini sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Panggilan diputus secara sepihak oleh Randy. Tiara menatap layar teleponnya dengan tatapan kosong dan napas tertahan. Kepanikan yang merayap kini berubah menjadi amarah yang membara panas.
Ia mengarahkan seluruh kebenciannya kepada satu nama dalam benaknya. Sabrina. Gadis itu merasa Sabrina sengaja ingin menghancurkan hidupnya karena rasa iri melihat kebahagiaannya. Tanpa berpikir panjang lagi, Tiara berlari kembali ke kamarnya, meraih tas jinjing mahalnya dari lemari, lalu bergegas keluar rumah mencari kendaraan sewaan. Ia bertekad harus menemui Sabrina secara langsung. Ia akan melabrak kakak iparnya itu di pusat kerjanya, mempermalukannya di depan seluruh staf perusahaannya, dan memaksanya untuk kembali membuka jalur dana keluarga. 30 menit berlalu, Tiara akhirnya tiba di depan bangunan pusat tempat Sabrina menjalankan bisnis produk perawatan kulitnya. Bangunan 4 lantai itu terlihat sangat rapi dan dipenuhi kesibukan. Para pekerja berlalu lalang dengan langkah cepat namun tetap melempar senyum ramah. Pemandangan produktif itu justru semakin memanaskan hati Tiara. Ia selalu merasa paling berhak atas semua hasil kekayaan ini hanya karena ia adalah adik kandung dari suami Sabrina. Tiara melangkah masuk ke dalam area penerimaan tamu dengan langkah menghentak keras. Sepatu tingginya menimbulkan ketukan nyaring yang mengusik perhatian beberapa orang di sekitar meja layanan. Ia mengabaikan sama sekali sapaan penjaga keamanan dan langsung berjalan menuju meja penerima informasi utama. "Panggilkan pemimpin kalian sekarang juga ke sini. Suruh Sabrina turun segera menemuiku," teriak Tiara dengan suara sangat melengking, sama sekali tidak peduli pada tatapan kaget para staf yang sedang berkumpul di area tersebut. Penjaga meja informasi tampak sangat kebingungan, namun tetap berusaha menjaga sikap tenangnya. "Mohon maaf, Ibu. Apakah Anda sudah membuat janji pertemuan terlebih dahulu dengan Ibu Sabrina pagi ini?" Beliau saat ini sedang memimpin rapat penting dengan jajaran direksi di lantai atas. "Aku sama sekali tidak butuh janji pertemuan. Aku ini adik kandung suaminya. Cepat panggil dia ke bawah atau aku akan membuat keributan yang jauh lebih besar di tempat ini," ancam Tiara sambil memukul meja layanan dengan pukulan keras berulang kali. Keributan suara itu akhirnya memancing perhatian para manajer yang sedang berbincang tidak jauh dari sana. Tepat pada detik itu, pintu besi lift berdenting terbuka lebar. Sosok Sabrina melangkah keluar dengan sikap anggun dan sangat tenang. Ia mengenakan setelan pakaian kerja yang rapi dan elegan. Sangat berbeda jauh dengan penampilan Tiara yang terlihat berantakan karena letupan amarah. Di belakang punggung Sabrina berjalan beberapa penjaga khusus dan asisten pribadinya yang sigap. Melihat kedatangan targetnya, Tiara langsung menerjang maju ke depan, menunjuk wajah kakak iparnya itu dengan telunjuk kebencian penuh dendam. "Dasar wanita tidak punya hati. Kau sengaja ingin merusak pernikahanku, kan? Kau sengaja menarik uang muka sewa gedungku supaya aku menanggung malu di depan keluarga besar Randy. Kau harus menyelesaikan pembayaran semuanya sekarang juga atau aku akan menyebarkan sifat aslimu yang sangat pelit dan tidak tahu membalas budi ini ke telinga semua pekerja di sini." Para pekerja yang berkumpul di ruang tunggu mulai berbisik-bisik satu sama lain. Beberapa tamu penting perusahaan juga tampak menatap penasaran dengan tontonan mendadak tersebut. Di tengah tekanan itu, Sabrina sama sekali tidak terlihat panik atau terintimidasi mundur. Ia tetap berdiri kokoh, menatap wajah Tiara dengan pandangan sangat dingin yang mampu membuat nyali lawan bicaranya menciut. "Kau sangat ingin menyebarkan sifat asliku di depan semua orang yang berkumpul ini?" tanya Sabrina dengan nada suara datar namun sangat jelas menggema terdengar di seluruh penjuru ruangan. "Silakan lakukan saja. Tapi sebelum kau mulai bercerita panjang lebar kepada mereka, bagaimana kalau kita berdua melihat dulu sebuah pertunjukan kecil yang sudah khusus aku siapkan untuk menyambut kedatanganmu hari ini?" Sabrina memberikan isyarat anggukan kepala pelan kepada asisten pribadinya. Dalam hitungan detik yang cepat, lampu utama di ruang tunggu itu langsung dipadamkan serentak. Sebuah gulungan layar putih besar perlahan turun dari bagian atas tepat di belakang meja informasi. Mesin penampil gambar menyala seketika, menyorotkan pendar cahaya terang lurus ke arah permukaan layar putih itu. Semua pandangan kini beralih sepenuhnya tertuju pada gambar bergerak yang akan segera ditayangkan di sana. Tiara seketika menelan ludahnya dengan susah payah. Firasat buruk mulai merayapi seluruh benaknya tanpa ampun. Ia mencoba memundurkan langkahnya perlahan, namun kedua kakinya mendadak terasa kaku seperti kayu.
Jantungnya berdebar sangat kencang menanti dengan cemas apa yang akan ditunjukkan oleh Sabrina di hadapan puluhan pasang mata yang kini menatap lurus ke arah layar dengan penuh rasa ketertarikan. Layar putih raksasa di ruang penerimaan tamu itu mulai menampilkan sebuah rekaman gambar bergerak dengan kualitas rupa yang sangat jernih dan tajam. Deretan angka tanggal dan waktu di sudut atas layar dengan jelas menunjukkan bahwa rekaman bukti itu diambil beberapa minggu yang lalu. Gambar tersebut rupanya berasal dari kamera pengawas yang dipasang sangat tersembunyi di dalam kamar istirahat pribadi Sabrina. Tiara yang berdiri kaku di tengah ruangan seketika menahan aliran napasnya. Wajahnya yang semula memerah akibat letupan amarah kini perlahan-lahan berubah menjadi pucat pasi tanpa aliran darah. Rekaman gambar itu secara gamblang menampilkan sosok Tiara yang sedang berjalan mengendap-endap masuk ke dalam kamar Sabrina saat pemilik ruangannya sedang pergi bekerja. Dengan gerakan tangan yang cepat dan sangat cekatan, gadis itu terlihat membuka lebar lemari penyimpanan barang-barang bermerek milik kakak iparnya tanpa ragu. Ia merogoh ke dalam dan mengambil sebuah tas tangan keluaran rancangan terbaru yang harga jualnya di pasaran mencapai puluhan juta rupiah. Lalu cepat-cepat memasukkannya ke dalam tas besar miliknya sendiri. Adegan rekaman ternyata tidak berhenti sampai di hari itu saja. Potongan gambar segera beralih ke rekaman tanggal yang berbeda. Kali ini menunjukkan dengan sangat rinci bagaimana Tiara sedang sibuk mengambil sepasang sepatu mahal dan beberapa kotak perhiasan berharga dari atas meja rias Sabrina. Setiap potongan rekaman diputar dengan durasi yang sangat jelas. Meski tanpa iringan suara, namun pergerakan gambar yang tersaji di sana sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan seluruh perbuatan buruknya. Terdengar suara helaan napas panjang bernada kaget dan rentetan bisik-bisik tajam dari para pekerja yang masih berkumpul mengelilingi ruang tunggu. Beberapa perwakilan rekan dagang perusahaan bahkan tampak menggelengkan kepalanya melihat langsung tindakan memalukan yang baru saja ditontonkan. Ini semua murni fitnah belaka. Rekaman gambar itu pasti palsu dan direkayasa. Kau pasti sudah menyuruh orang menyunting rekamannya hanya untuk menjebakku di sini. Jerit Tiara dengan nada suara bergetar sangat kuat. Ia refleks menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan, berusaha keras menghindari ratusan tatapan tajam yang sedang menghakimi dirinya dari berbagai sudut ruangan. Sabrina melangkah maju beberapa tindak secara perlahan, mendekati posisi adik iparnya yang kini terlihat sangat menyedihkan dan tidak berdaya. Seluruh video itu sepenuhnya asli dan kau sendiri tahu persis akan kebenaran hal itu. Aku sudah menyadari sejak lama banyak sekali barang-barang milikku yang selalu hilang tanpa jejak. Jadi aku memutuskan memasang kamera pengawas di kamarku. Kau selalu rajin memamerkan kepemilikan tas dan sepatu mahal itu di akun media sosialmu. Bertingkah seolah-olah kau membelinya memakai uang hasil keringatmu sendiri. Kau berani mencuri dari tangan orang yang selama ini tanpa pamrih memberimu makanan. Lalu hari ini kau berani datang ke tempat kerjaku berteriak-teriak kasar menuntut tambahan uang untuk membiayai pernikahanmu. Sungguh kau adalah manusia yang sangat tidak tahu malu. Tiara sama sekali tidak tahan lagi menerima kenyataan itu. Rasa malu yang luar biasa besar menghantam rongga dadanya hingga ia merasa sangat sesak untuk menarik napas panjang. Tanpa mencoba membalas sepatah kalimat pun, gadis itu langsung berbalik badan dan mengambil langkah berlari secepat kilat meninggalkan area gedung pekerjaan tersebut. Ia mendorong paksa daun pintu kaca ruang depan sambil menangis terseduh-seduh meluapkan rasa paniknya, mengabaikan kondisi sepatu hak tingginya yang hampir membuat dirinya jatuh tersandung di anak tangga. Sabrina menatap lurus ke arah kepergian adik iparnya dengan raut wajah sangat tenang, lalu memberikan gerakan tangan kepada asistennya untuk segera mematikan mesin penampil gambar dan menyalakan kembali seluruh lampu penerangan ruangan. Saya meminta maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang baru saja terjadi ini, ucap Sabrina dengan nada berwibawa kepada para pekerja dan tamu yang masih berdiri terpaku mematung. Silakan semuanya segera kembali melanjutkan tugas dan urusan pekerjaan masing-masing. Sementara ketenangan kembali hadir di tempat kerja, Tiara akhirnya tiba di halaman rumahnya dengan keadaan jiwa yang hancur lebur berkeping-keping. Ia menceritakan setiap detail memalukan kejadian di tempat kerja Sabrina kepada sang ibu sambil terus menangis histeris tanpa jeda. Ibu Widya yang mendengar laporan mengejutkan itu bukannya memberi nasihat baik untuk anak perempuannya, melainkan justru semakin menumbuhkan bibit kebencian kepada menantunya. Baginya, tindakan Sabrina yang berani mempermalukan Tiara secara terbuka di tempat umum adalah sebuah bentuk penghinaan besar yang merusak martabat nama baik keluarga murninya.
Mereka berdua bersepakat tidak akan bisa menerima kekalahan memalukan ini berlalu begitu saja tanpa pembalasan setimpal. Perempuan sombong yang tidak tahu diri itu harus segera diberi pelajaran berharga. Desis Ibu Widya dengan sorot mata menyalang menyiratkan penuh amarah. Dia selalu berpikir dia punya kekuatan besar untuk menginjak-injak martabat keluarga kita seenak hatinya. Tiara, cepat kau ambil telepon genggammu sekarang juga. Kita berdua akan menggunakan senjata yang sama besarnya untuk menghancurkan ladang bisnisnya. Biar seluruh dunia maya tahu dengan jelas betapa kejamnya Sabrina memperlakukan ibu mertua dan adik kandung suaminya sendiri di dalam rumah. Kedua wanita beda generasi itu lalu segera menyusun sebuah rencana yang sangat licik. Tiara sibuk mengatur posisi pencahayaan lampu di area ruang keluarga agar sengaja terlihat sedikit redup dan suram dari biasanya. Ibu Widya dengan sengaja mulai mengacak-acak tatanan rambutnya dan mengganti pakaiannya dengan baju yang sedikit kusut agar penampilan dirinya terlihat sangat menyedihkan dan pantas dikasihani. Setelah persiapan tempat selesai, Tiara lalu menyalakan mode kamera dari telepon genggamnya dan mulai menekan tombol rekam gambar. Dalam rekaman video singkat itu, Ibu Widya mulai berakting menangis terseduh-seduh sambil terus meremas dadanya dengan dramatis. Ia bercerita panjang menggunakan nada suara yang terdengar sangat memilukan hati, memutarbalikkan seluruh fakta kebenaran yang sesungguhnya terjadi di kehidupan nyata. Ia dengan tegas menuduh Sabrina sebagai sosok menantu durhaka yang serakah menguasai seluruh harta kekayaan milik suaminya. Ibu Widya dengan lancar menceritakan serangkaian kebohongan bahwa Sabrina sering dengan kejam menyiksa dirinya secara batin, selalu mengurungnya di rumah, dan berani menolak memberikan jatah uang belanja untuk sekadar membeli bahan makanan sehari-hari. Tiara juga ikut menimpali lakon itu sambil sibuk menyeka air mata buayanya, menceritakan karangan sedih bagaimana Sabrina dengan sikap kejam sengaja membatalkan rencana pernikahan impiannya secara sepihak hanya karena berselisih masalah uang yang jumlahnya tidak seberapa besar. Rekaman video buatan mereka itu segera diunggah secara langsung ke berbagai saluran jejaring sosial milik Tiara yang secara kebetulan memang memiliki jumlah pengikut maya lumayan banyak. Dalam hitungan beberapa jam saja, rekaman yang syarat akan pesan kebohongan itu menyebar sangat luas merambat bagaikan lidah api yang membakar hamparan hutan kering. Ratusan ribu pasang mata pengguna internet secara cepat menonton lakon itu, memberikan tanggapan komentar dan berlomba membagikan rekaman video itu kembali ke halaman akun pribadi mereka masing-masing. Para warganet yang buta akan fakta kebenaran cerita langsung begitu saja memberikan simpati mendalam pada penderitaan Ibu Widya dan Tiara. Mereka segera kompak bersatu mulai menyerang halaman akun resmi yang menaungi bisnis produk perawatan kulit Sabrina dengan melemparkan ribuan kata caci maki dan komentar sangat negatif. Gelombang kemarahan para pengguna internet sungguh terbentuk luar biasa besar hari itu. Banyak pihak yang secara terang-terangan mengajak massa untuk memboikot semua produk buatan perusahaan kosmetik Sabrina. Mereka dengan sengaja memberikan nilai ulasan sangat buruk secara massal di berbagai halaman situs transaksi belanja, menuntut keras agar Sabrina segera meminta maaf secara terbuka kepada ibu mertuanya. Angka laporan penjualan barang di hari itu mendadak menurun drastis terjun bebas dan beberapa agen penjual daerah mulai menelepon sibuk mencari tahu kebenaran berita miring tersebut ke saluran pusat. Di ruang keluarganya yang megah, Ibu Widya dan Tiara dengan wajah ceria merayakan keberhasilan rencana pertama mereka. Keduanya duduk santai di atas sofa mahal sambil menikmati hidangan lezat yang mereka pesan dari tagihan kartu utang. Tertawa merasa sangat puas melihat secara langsung betapa hancurnya reputasi nama Sabrina di jagat dunia maya. Dimas yang baru saja melangkah pulang dari bepergian hanya bisa berdiri mematung di sudut ruangan. Secara perlahan menyadari bahwa tindakan berani yang dilakukan ibu dan adiknya justru hanya akan mengundang hadirnya bencana yang jauh lebih mematikan. Pria pengangguran itu sudah sangat pernah merasakan kerasnya kekuatan serangan balasan dari Sabrina dan ia sangat tahu sifat istrinya tidak akan pernah mau tinggal dia menerima kekalahan. Ibu, perhatikan layar ini. Semua orang dari berbagai kota secara kompak ikut membenci sosok Sabrina hari ini. Seru Tiara bersorak kegirangan sambil menunjuk deretan ribuan tulisan caci maki di permukaan layar terang telepon genggamnya. Perusahaannya pasti akan gulung tikar dalam hitungan beberapa hari saja. Setelah usahanya bangkrut, dia pasti akan segera datang merangkak meminta maaf sujud kepada keluarga kita. Nanti aku sendiri yang akan memaksa menyuruhnya berlutut mencuci kedua kakiku sebelum aku mau menjatuhkan kata maaf kepadanya. Ibu Widya melebarkan senyum kepuasannya.
Tangannya lembut membelai helai rambut anak perempuannya itu dengan penuh perasaan rasa bangga berlebih. Tentu saja hal itu pasti akan terjadi, putriku sayang. Hal tersebut adalah hukuman setimpal yang sangat pantas diterima untuk seorang wanita angkuh seperti dirinya. Biar pikirannya terbuka dan dia segera menyadari siapa sebenarnya yang paling memegang tali kuasa penuh di dalam bangunan keluarga ini. Namun, nyatanya pesta perayaan kemenangan kecil mereka berdua tidak bisa berlangsung cukup panjang malam itu. Tepat di tengah puncak tawa kepuasan tersebut, tiba-tiba saja terdengar suara hantaman gedoran yang sangat keras berasal dari arah daun pintu depan. Suara ketukan kasar itu sangat mengganggu. Sama sekali tidak terdengar seperti kedatangan tamu biasa yang datang berkunjung dengan sopan santun. Pola gedoran kuat itu justru terdengar seperti sebuah bentuk luapan amarah mendalam yang tidak lagi bisa tertahan oleh sang pelaku. Tiara segera mengerutkan kening merasa keheranan. Meletakkan benda telepon genggamnya ke atas meja lalu melangkah berjalan perlahan menuju pintu utama rumah. Siapa sih orang aneh yang berani bertamu menggedor pintu malam-malam begini? Sangat mengganggu kesenangan orang yang sedang berpesta saja. Gerutunya menahan rasa kesal. Gadis berambut panjang itu memutar anak kunci besi dan menarik tuas pintu perlahan ke arah dalam. Tepat begitu bingkai daun pintu terbuka lebar, senyum angkuh yang menempel di wajah Tiara langsung lenyap musnah tak berbekas dalam hitungan sekejap mata. Darah di tubuhnya berdesir hebat, membuat sekujur badannya mematung membeku seketika. Tepat berdiri di hadapannya, terlihat sosok Randy ditemani rapat oleh kedua orang tuanya. Raut wajah calon suaminya itu memerah padam. Garis urat lehernya menegang keras. Sementara sebelah tangan kanannya menggenggam sangat erat sebuah alat telepon genggam yang permukaan layarnya masih menyala terang menampilkan sebuah video. Ayah dan ibu Randy ikut menatap sangat tajam tepat ke arah mata Tiara dengan pandangan yang syarat akan rasa jijik dan luapan kemarahan yang seolah bersiap meledak kapan saja. Jadi inikah yang siang tadi dengan mudahnya kau sebut hanya sedikit kesalahan teknis ringan dari pihak penyedia bank, Tiara? Nada suara Randy memecah keheningan udara malam terdengar sangat bersuhu dingin dan terasa menusuk langsung ke inti tulang. Pria tinggi itu tanpa ragu menyodorkan gambar di layar terang telepon genggamnya tepat di depan pandangan wajah Tiara yang kini mulai berubah pucat pasi menahan serangan ketakutan yang menjalar cepat. Gambar bergerak yang sengaja diunggah oleh Tiara dan ibunya beberapa jam yang lalu masih berputar berulang kali di layar itu. Ayah dan ibu Randy berdiri di belakang anak laki-laki mereka dengan raut wajah sangat keras dan penuh penghakiman. Ibu Widya yang mendengar keributan segera berlari dari ruang keluarga menuju pintu utama. Langkah kaki wanita parubaya itu langsung terhenti seketika saat melihat kedatangan calon besannya yang sama sekali tidak menunjukkan raut wajah bersahabat. Apa maksud semua ini, Randy? Tanya Tiara dengan suara bergetar pelan. Ia mencoba meraih lengan calon suaminya itu. Namun Randy menepisnya dengan kasar. Kau bertanya apa maksud semua ini? Randy membalas dengan nada suara tinggi yang menggelegar memecah keheningan malam. Keluargaku bukan kumpulan orang bodoh yang bisa kalian tipu dengan air mata palsu di jejaring maya. Saat melihat keluhan ibumu di dunia maya siang ini, ayahku langsung merasa curiga. Kami tidak langsung mempercayai cerita sepihak kalian yang menuduh Sabrina sebagai wanita serakah. Ayahku memiliki banyak rekan bisnis di dunia perbankan. Beliau segera meminta bantuan mereka untuk memeriksa jalur keuangan keluarga kalian. Dan apa yang kami temukan sungguh membuat kami merasa sangat muak. Ibu Widya melangkah maju dengan wajah panik. Tunggu dulu, Nak Randy. Mari kita bicarakan hal ini di dalam rumah dengan kepala dingin. Kalian pasti mendapat informasi yang salah dari orang-orang yang iri kepada keluarga kami. Ibu dari Randy mendengus kasar, menatap Ibu Widya dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan penuh rasa jijik. Tidak perlu masuk ke dalam rumah. Kami tidak sudi menginjakan kaki di rumah yang dipenuhi dengan kebohongan besar. Kalian selama ini selalu berlagak seperti keluarga bangsawan yang sangat kaya raya, memamerkan harta benda yang ternyata bukan milik kalian. Suamiku sudah memegang bukti sah bahwa perusahaan anak laki-lakimu, Dimas, sudah lama hancur lebur. Tidak hanya bangkrut, anakmu itu juga menumpuk utang sangat besar di berbagai layanan pinjaman daring dan bank swasta. Tiara merasa kakinya tidak lagi mampu menopang berat badannya. Ia bersandar pada kusen pintu dengan napas memburu cepat. Itu semua bohong.
Mas Dimas pasti akan segera menyelesaikan semua masalah itu. Uang kami masih banyak. Berhenti membual, Tiara. Bentak Randy dengan mata menyalang marah. Kalian sengaja memeras uang Sabrina selama bertahun-tahun untuk membiayai gaya hidup mewah kalian. Lalu saat Sabrina menghentikan aliran dana itu, kalian justru beramai-ramai memfitnahnya di depan umum. Gedung pernikahan, penyajian makanan mewah, gaun mahal yang kau pamerkan kepadaku, semuanya dibayar menggunakan uang Sabrina. Keluargaku sangat menjunjung tinggi kejujuran dan kehormatan. Menikah dengan penipu sepertimu adalah sebuah penghinaan besar bagi nama baik keluargaku. Randy menarik napas panjang, meredam emosinya yang memuncak, lalu menatap Tiara dengan sorot mata sedingin es. Mulai detik ini, rencana pernikahan kita batal sepenuhnya. Jangan pernah mencoba menghubungiku atau keluargaku lagi. Semua barang pemberianku harus kau kembalikan paling lambat besok pagi. Jika tidak, aku akan melaporkan kalian berdua kepada pihak berwajib atas tuduhan penipuan. Tanpa menunggu jawaban apapun dari pihak keluarga Tiara, Randy dan kedua orang tuanya berbalik badan. Mereka berjalan cepat meninggalkan halaman rumah dan masuk ke dalam mobil mereka. Deru mesin kendaraan itu terdengar menjauh, meninggalkan Tiara yang langsung jatuh terduduk di teras rumah sambil menangis melolong keras. Ibu Widya ikut lemas dan merosot ke lantai, menatap kosong ke arah gerbang rumah yang kini tertutup rapat. Kehancuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sementara itu, di sebuah ruang kerja yang tenang dan nyaman, Sabrina sedang duduk menghadap layar komputer besarnya. Asisten pribadinya baru saja masuk dan memberikan laporan lengkap mengenai serangan fitnah yang dilancarkan oleh Ibu Widya di dunia maya. Sabrina sama sekali tidak menunjukkan raut wajah panik. Ia mengamati ribuan komentar warganet yang mencaci makinya dengan senyum tipis di bibirnya. Tuduhan menantu durhaka, serakah, dan tidak tahu balas budi menghiasi seluruh halaman akun usahanya. Apakah kita perlu menyewa ahli hukum untuk melaporkan pencemaran nama baik ini sekarang, Bu Sabrina? Tanya sang asisten dengan nada khawatir. Sabrina menggeleng pelan. Ia merapikan letak hijabnya dan bersandar santai di kursi kerjanya. Tidak perlu membuang uang untuk hal semacam itu. Mereka sendiri yang memancing keributan ini ke ranah umum, maka kita juga akan menyelesaikannya di hadapan publik. Kebohongan hanya bisa dikalahkan dengan bukti nyata yang tidak bisa dibantah. Siapkan rekaman utuh dari kamera pengawas ruang keluarga kemarin siang. Aku juga butuh cetakan resmi catatan aliran dana dari rekening pribadiku untuk semua tagihan pernikahan Tiara, utang Dimas, dan biaya hidup rumah itu selama 2 tahun terakhir. Tutupi bagian angka yang bersifat rahasia, tapi pastikan nama pengirim dan penerimanya terlihat sangat jelas. Dalam waktu kurang dari 1 jam, sebuah tayangan balasan diunggah secara resmi melalui halaman jejaring maya milik Sabrina. Tayangan itu tidak berisi tangisan atau kata-kata pembelaan diri yang panjang lebar. Sabrina hanya menampilkan rekaman asli tanpa potongan dari kamera pengawas rumah. Rekaman itu dengan sangat jernih memperlihatkan bagaimana Ibu Widya membentaknya, mengusirnya secara kasar, dan mengucapkan kalimat pengusiran tanpa belas kasihan. Tidak berhenti sampai di situ, bagian akhir tayangan menampilkan deretan bukti lembar catatan aliran dana bank yang membuktikan bahwa Sabrina adalah satu-satunya penyokong hidup keluarga itu sejak perusahaan Dimas gulung tikar. Dampak dari unggahan itu sangat luar biasa cepat. Warganet yang beberapa jam lalu menyerang Sabrina kini berbalik arah 180 derajat. Fakta nyata yang disajikan Sabrina bagaikan tamparan keras bagi siapa saja yang sebelumnya percaya pada tangisan palsu Ibu Widya. Gelombang kemarahan masa kini berpindah haluan menyerang akun milik Tiara dan ibunya. Ribuan orang menyebut mereka sebagai keluarga parasit yang tidak tahu bersyukur. Berita kegagalan pernikahan Tiara dengan Randy juga cepat menyebar luas, menambah rasa malu yang harus ditanggung oleh gadis itu. Tepat saat malam semakin larut, pintu kamar Dimas diketuk pelan oleh seorang kurir pengiriman dokumen khusus. Dimas yang sedari tadi mengurung diri karena kepalanya terasa mau pecah memikirkan kebangkrutannya, membuka pintu dengan wajah kusut. Kurir itu menyerahkan sebuah map coklat bersegel resmi dengan tangan bergetar. Dimas membuka segel map itu dan menarik keluar isinya. Kertas putih berlambang Pengadilan Agama itu menyatakan dengan jelas bahwa Sabrina telah mendaftarkan gugatan cerai secara resmi.
Tidak ada tuntutan pembagian harta, tidak ada permintaan maaf, hanya perpisahan mutlak. Dimas jatuh terduduk di tepi ranjang, menyadari bahwa ia telah benar-benar kehilangan semua pelindungnya. Istrinya telah pergi dan kini ia harus menghadapi kehancuran hidupnya sendirian tanpa uang sepeser pun di tangannya. Sinar matahari pagi sama sekali tidak mampu mengusir kegelapan yang menyelimuti kediaman Ibu Widya. Suasana rumah besar itu terasa sangat mencekam bagaikan kuburan tua. Sejak matahari terbit, telepon rumah terus-menerus berdering nyaring tanpa henti. Berbagai pihak penagih utang dari layanan pinjaman daring mulai melancarkan serangan bertubi-tubi. Mereka tidak hanya menagih secara langsung melalui saluran telepon, tetapi juga mulai mengirimkan pesan ancaman ke semua nomor kontak yang tersimpan di telepon genggam Dimas. Nama baik keluarga yang selalu diagung-agungkan oleh Ibu Widya kini telah rata dengan tanah, hancur berkeping-keping menjadi bahan tertawaan banyak orang di seluruh penjuru kota. Tiara mengunci diri di dalam kamar sejak semalam suntuk. Matanya bengkak parah akibat menangis tiada henti. Layar telepon genggamnya penuh dengan pesan caci maki dari teman-temannya sendiri yang merasa tertipu dengan gaya hidup mewahnya selama ini. Semua orang yang dulu memujanya kini berbalik menjauh dan memutus hubungan pertemanan dengannya. Gadis itu tidak lagi memiliki masa depan cerah, tidak memiliki calon suami kaya raya, dan yang paling parah, ia tidak memiliki uang sepeser pun untuk membeli makanan hari ini. Di ruang makan, Ibu Widya duduk mematung dengan pandangan kosong. Semua persediaan bahan makanan di dapur sudah habis, tidak tersisa. Kartu belanjanya telah diblokir secara permanen oleh Sabrina. Ia baru saja menyuruh asisten rumah tangga untuk berbelanja, namun asisten itu justru meminta gaji bulanan yang sudah tertunggak. Saat tahu majikannya tidak punya uang, asisten rumah tangga itu langsung mengemasi barang-barangnya dan pergi meninggalkan rumah tanpa rasa segan sedikit pun. Kemiskinan kini benar-benar memeluk erat keluarga yang selalu sombong ini. Dimas melangkah gontai menuruni anak tangga. Pakaiannya terlihat berantakan dan matanya cekung kurang tidur. Surat gugatan cerai dari pengadilan masih berada di tangannya. Diremas kuat hingga kertasnya menjadi kusut. Ia menghampiri ibunya dan meletakkan kertas itu ke atas meja makan dengan kasar. Ini semua karena kesombongan ibu dan Tiara. Suara Dimas terdengar parau namun syarat akan rasa putus asa yang mendalam. Kalian sengaja memancing kemarahan Sabrina tanpa perhitungan. Kalian memfitnahnya di dunia maya. Dan sekarang lihat apa balasannya. Dia menggugat cerai diriku hari ini juga. Tidak ada sepeser pun harta yang bisa aku tuntut darinya. Semua bangunan, kendaraan, dan uang itu adalah miliknya. Sekarang kita benar-benar menjadi gelandangan, Bu. Ibu Widya yang biasanya selalu membalas dengan kalimat tajam, kini hanya bisa terdiam membisu. Rasa lapar dan kepanikan hebat akhirnya berhasil meruntuhkan ego tingginya. Ia menyadari bahwa kelangsungan hidup mereka bertiga 100% bergantung pada belas kasihan Sabrina. Wanita tua itu memejamkan matanya rapat-rapat, membiarkan air mata penyesalan mulai menetes membasahi pipinya yang berkeriput. Ia harus melakukan sesuatu yang paling ia benci dalam hidupnya. Ia harus menelan harga dirinya bulat-bulat dan mengemis meminta pengampunan dari wanita yang baru saja ia usir dari rumah. Tiara, keluar dari kamarmu sekarang juga. Teriak Ibu Widya dengan sisa tenaga yang ia miliki. Ia bangkit dari kursi dan berjalan tertatih menuju lantai atas. Kita harus menemui Sabrina hari ini. Kita akan berlutut memohon maaf kepadanya. Ibu tidak peduli bagaimana caranya. Kita harus membujuknya untuk kembali ke rumah ini. Hanya dia yang bisa melunasi utang-utang kakakmu dan menyelamatkan kita dari kejaran penagih utang.